bagian sini ternyata hanya sebagian cover, otomatis kan dia kurang sesuai ya sama apa yang disampaikan di bagian atasnya. Kayak gitu. Terus untuk yang lain tuh, untuk yang di bagian sini, ini tuh pernah kita bahas bareng pas kemarin kita di bagian speaking apa ya teman-teman? Kalau nggak salah pas kita speaking sempat bahas bareng bahwasanya untuk keterangan thing, something sama stuff ini tuh bisa dihindari. Soalnya kalau memang kita punya target lexical resource yang cukup advance, informasinya tuh jatuhnya kayak lebih ke gimana cara kita untuk menambah vocabulary yang lebih advance itu. Jadi untuk kata kunci kayak gini biasanya tuh bakal membuat kita agak sulit untuk berkembang dari segi lexical resource-nya. Terus kalau untuk yang lain tuh ada yang berhubungan sama subject of agreement sih. Rely too much on computers based thing than doing it on their own. Mungkin maksudnya gitu. Terus untuk yang computer based thing, ini tuh maksudnya barangkali memiliki makna yang sama ya. Kalau misalkan satu rangkaian non-phrase seperti ini, dia tuh biasanya ada indikasi tanda strip kayak gini teman-teman. Jadi untuk keterangan itu tuh tanda strip kayak gini-gini, nanti bisa dicek kembali sama teman-teman ya. Yang lain tuh paling tambahan kayak gini sih. Untuk informasi yang harus digarisbawahi sama teman-teman kayak singkatan-singkatan. Ini kan dia kalau bisa disampaikan bentuk apa adanya ya. Soalnya untuk typing sendiri, masuknya sama tulisannya formal yang akademik. Sehingga dari yang disampaikan sama teman-teman, harusnya itu tuh dia fokusnya ke bentuk yang apa adanya. Bentuk bakunya kayak apa. Sama untuk yang lain tuh ngomongin perspektif sih teman-teman. Ini kan untuk kedua body, kita akan setuju kasih penjelasan soal kerugiannya ya. Nah, kalau untuk yang kerugian di bagian sini, informasinya tuh kalau bisa jangan dari perspektif stakeholder yang sama, atau mungkin dari tema yang sama. Padahal ini untuk dua rangkaian TSS sama SD yang berbeda. Jadi misalkan nih ya, untuk kemajuan teknologi itu tuh kita bilang merugikan gitu. Untuk yang di bagian sini, misalkan tuh aku mau fokus sama individualnya. Jadi bahwasanya individual zaman sekarang itu mungkin bakal lebih mudah menjangkau orang yang lokasinya agak jauh, tetapi justru orang-orang yang secara fisik itu tuh lebih dekat, malah kayak terkesan agak jauh. Contohnya itu tuh misalkan kayak lagi kumpul bareng, tapi banyak yang main HP sendiri atau gimana. Nah, ini tuh perspektifnya dari individual. Terus untuk yang di bagian rangkaian TSSSD yang kedua, kita baru fokus untuk perspektifnya students. Yang mana students apa-apa itu tuh harus cari di internet. Kayak asal di copy paste atau mungkin ya udahlah pokoknya cari di internet terus kayak gitu tanpa menyadari dampak buruknya. Contohnya kayak bla bla bla. Jadi saranku ketika teman-teman kasih penjelasan informasi di yang beda rangkaian TSS sama SD itu, dia tuh kalau bisa jangan hanya fokus ke satu stakeholder ya. Mungkin masyarakat umum, mungkin employer, bisa juga employee, atau orang tua, bisa juga anak, atau mungkin students, ada lagi teacher. Perspektifnya untuk mengcover dari satu soal ini kan pasti banyak banget ya, jadi bisa dicek kembali sama teman-teman. Terus selain itu untuk yang lain tuh ada juga untuk masalah TSSS sama SD di tipe problem issue yang menanyakan alasan, satunya lagi itu tuh untuk yang solusi. Nah, kalau untuk soal yang seperti ini, contohnya kan sama seperti di exercise buku modul ya, teman-teman. Planningnya di situ. Ini alasan, solusi seperti apa. Kalau kita mendapatkan pertanyaan yang minta penjelasan bentuknya jamak, reasons, solutions untuk yang di bagian sini lebih disukai ketika kita kasih penjelasan yang bentuknya itu tuh double. Jadi ada dua rangkaian TSS sama SD untuk yang bari satu, menandakan dua alasan. Terus untuk yang di bagian sini, bari duanya itu tuh juga sama. Kita kasih dua rangkaian TSS sama SD berisi solusi atas apa yang disampaikan di bari satu. Itu lebih disukai. Tapi yang aku lihat di tugas kali ini tuh justru malah TS sama SS-nya
Ini nih kita ngomongin masa alasan, misalkan polusi gitu ya. Nah, yang SD itu tuh malah dikasih penjelasan. Ini tuh bisa diselesaikan dengan cara apa. Terus untuk yang sini, TS sama SPS-nya untuk alasan lain, deforestasi. Terus untuk yang di bagian SD-nya, ternyata ini malah memberikan solusi. Nah, ini kan salah besar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu yang bentuknya kayak gini, SD itu tuh jatuhnya kayak apa yang bakal kita gunakan sebagai bukti, contoh dari apa yang disampaikan di bagian atasnya gitu ya. Untuk yang bagian sini tuh dia nggak masuk nih untuk keterangannya dan informasi yang berhubungan sama bagian sini. Nih, untuk posisi TS. TS itu tuh udah berisi respon utama kita, teman-teman. Jadi misalkan kayak, oh jawabannya itu tuh adalah karena banyaknya kendaraan bermotor. Kita gituin. Atau mungkin karena tingkat polusi yang sangat tinggi. Nah, fokus utama kita di bagian TS itu tuh bakal ngasih tahu ini intisarinya kayak apa. Tetapi kalau misalkan di dalam penjelasan TS, teman-teman tuh kasih penjelasan yang lebih mirip untuk posisi introduction atau pembuka gitu ya. Nah, itu tuh biasanya kurang disarankan. Karena untuk yang pembuka-pembuka seperti ini, biasanya tuh dia lebih cocok untuk digunakan di bagian intro. Nanti kita bakal pelajari setelah ini ya. Introduction, dia bakal terdiri dari parafrase soal yang disampaikan apa adanya. Terus ada lagi tuh untuk yang thesis statement. Responnya tuh Isa ini mau ngebahas apa sih? Kesetujuan, mau bahas manfaat sama solusi, atau mungkin kita mau membahas kerugiannya, atau mungkin kita bahas alasan sama solusi, kan macam-macam ya kombinasi tipe soal. Nah, dari sini teman-teman tuh bakal perkenalkan, ini lo ngomongin alasan, ini lo bakal ngomongin solusi, keterangan seperti ini, dia itu tuh lebih cocok untuk digunakan di bagian intro. Tetapi kalau untuk yang bagian TS, di bagian sini tuh harusnya dia udah berupa poin utama. Responnya tuh, oh iya nih, alasannya karena emang gara-gara polusi. Solusinya adalah misalkan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Misalkan seperti itu. Jadi untuk poin utama soal kali ini, salahnya karena informasi badi satu rangkaian TSS sama SD itu tuh harusnya full berhubungan untuk alasannya. Terus untuk yang badi dua, TSS sama SD ini full berhubungan sama solusi, bukan solusi disisipkan sebagai SD. SD itu tuh dia merupakan contoh dari apa yang disampaikan di bagian SS atau TS-nya gitu. Terus selain dari punyanya Kak Kira di sini, untuk punyanya Kak Dewi tuh ada beberapa yang berhubungan sama introduction kayak gini. Untuk soal yang dipilih kan ngomongin masalah mobility ya. Alasannya kenapa kok mereka tuh berpindah-pindah kota. Terus ada lagi tuh efeknya seperti apa. Yang disampaikan sama teman-teman di bagian sini. TS itu tuh berhubungan sama responnya. Jadi oh iya nih alasannya karena emang orang-orang harus mencari uang di kota lain. Kita bisa kasih tahu nih, oke untuk masalah pekerjaan. Tetapi nggak mungkin untuk bagian TS, teman-teman malah kasih penjelasan yang berhubungan sama parafrase soal. Jadi untuk yang bentuknya kayak gini, ini tuh masuknya parafrase soal, teman-teman. In present times, individuals frequently relocate to different cities or countries at various stages of their lives. Informasi ini cocoknya itu tuh digunakan di bagian paragraf intro. Kita menyampaikan apa adanya, kasus di atas tuh ngomongin apa nih, informasi di atas itu tuh membahas apa. Nah, nanti bakal kita sampaikan di bagian intro. Cuma untuk yang disampaikan untuk bagian TS kali ini, jatuhnya tuh kayak kita bakal kasih penjelasan, tetapi udah berupa respon. Misalkan kayak gini nih, alasannya karena anak-anak mudanya itu tuh pengen memiliki pengalaman yang baru. Nah, yang bagian sini justru tuh bisa kita gunakan sebagai TS-nya gitu. Jadi untuk keterangan itu new experience tuh apa? Misalkan berhubungan sama studi gitu ya. Oke, untuk yang studi bla bla bla. Untuk yang di bagian SS-nya, kita kasih penjelasan menuntut ilmu di kota yang lain dengan fasilitas yang lebih baik. Contohnya kayak kampus yang memiliki jurusan bla bla bla. Nah, kita kan garis bawahi dari awal sampai akhir, informasi itu berhubungan sama edukasi. Terus ini pun juga berlaku sama nih.
Untuk yang masuk ke consequence, untuk yang masuknya di bagian consequence ini, kita kasih resultnya. Ini loh, akibatnya seperti ini. Terus keterangan ya, untuk yang di bagian sini, dia tuh contoh ya teman-teman, bukan consequently. Kalau untuk consequently, jatuhnya tuh sama halnya kayak kemarin pas kita ngerjain typing task satu yang tipe proses sama yang tipe cycle. Modelnya kan kayak ini yang pertama, kemudian selanjutnya, lalu setelah itu, akhirnya. Nah, bentuknya itu tuh kayak gitu. Dia merupakan konjungsi yang cocok kalau emang pengembangan idenya itu tuh sequencing. Tetapi masalahnya, tipe soal kali ini tuh dia bukan untuk pengembangan ide yang sequencing. Tetapi pola TS, SS, sama SD harusnya itu tuh ini yang paling general, ini sedikit lebih spesifik, yang bagian sini dia itu tuh yang paling spesifik. Sehingga kalau teman-teman kasih penjelasan yang diikuti sama pembuka berupa consequently, padahal ini SD, kesannya itu tuh kita nggak kasih contoh lebih detail, tetapi akibatnya selanjutnya seperti ini. Sama halnya kayak yang pernah aku jelasin sama teman-teman pas kita kemarin apa ya, eh untuk yang reading kalau nggak salah. Yang reading kan aku pernah jelaskan sama perbandingan sequencing ya, pas kita tipe matching heading. Jadi sempat aku perkenalkan sama teman-teman waktu itu untuk IS, SS, sama SD, sama pola pengembangan sequencing. Nah, bedanya di situ. Jadi waktu teman-teman kasih penjelasan untuk yang masuk di pola kali ini, fokusnya tuh bukan untuk memberikan explanation. Yang jatuhnya tuh kayak sequencing. Kayak yang pertama, kedua, selanjutnya itu tuh bukan ya. Tapi kayak ini contohnya seperti apa gitu. Ini sih kalau tambahannya buat teman-teman. Dari Kak Anaka, kalau ada soal tentang consequences, itu berarti dia minta disebutkan dampak yang cenderung negatif atau dampak secara general, Kak. Boleh positif negatif. Oh, kalau untuk yang positif negatif tuh sebenarnya dia nggak akan terlalu dipermasalahkan di bagian sini, Kak Ana. Jadi nggak usah ditegasin kayak ini positif, negatif. Oh ya udah dampaknya kayak apa. Karena kalau untuk yang masuknya tipe soal kayak gini, ini kan dia masuknya untuk tipe soal problem issue ya. Misalkan kayak tanya alasan sama efeknya, alasan sama solusi, atau mungkin efek sama solusi. Nah, fokusnya itu tuh pokoknya ini efek. Kalau untuk yang positif negatif, dia tuh ada tipe soal tersendiri yang masuknya sama golongan advantage disadvantage. Jadi beneran kita akan tegasin, oke ini manfaat, oke ini kerugian. Jadi kalau misalkan emang nggak berhubungan sama advantage disadvantage, kita tuh nggak harus yang nggak menekankan ini positif atau negatifnya gitu. Yang penting sebutin dampak yang 3D aja gitu ya Kak. Iya bener Kak, untuk yang tipe soalnya problem issue ya. Cuma nanti kalau misalnya teman-teman ketemu tipe soal advantage disadvantage, nanti tuh baru kita akan diminta untuk tegasin ini positif, ini negatif, dan seterusnya. Iya, sama-sama Kak. Ini sih kalau untuk tambahannya buat teman-teman di PR kemarin ya. Terus kalau untuk ke hari ini kita mungkin bisa bahas bareng untuk yang berhubungan sama paragraf intro nih teman-teman. Kalau untuk materi hari ini tuh dia sebenarnya nggak banyak sih. Dia lebih ke cara kita untuk melakukan parafrase dari soal-soal yang tertulis di sini. Kalau untuk overallnya teman-teman, kemarin kan kita sempat bahas bareng ya, bahwasanya untuk yang masuk ke tipe soal seperti ini, nanti itu bakal pengaruh sama poin utama apa yang bakal kita highlight, termasuk kayak keterangan yang ada di dalam soal. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ketemu bentuk yang seperti ini ya, di dalam intro, terus ada lagi di bagian conclusion, fokus utama yang kita kali ini tuh bukan untuk memberikan ide atau menyampaikan ide sebanyak-banyaknya itu bukan, tapi lebih ke gimana cara kita untuk memberikan explanation berdasarkan case yang dibahas oleh soal. Jadi kalau kemarin ya yang kita kerjain di bagian body satu sama body 2 itu kan fokusnya lebih ke masalah respon ya. Respon kita tuh seperti ini loh, keterangannya bla bla bla. Makanya kemarin kita uraikan sampai ke akar-akarnya berupa contoh. Nah, untuk yang kali ini, informasinya kan di bagian intro. Sama ada lagi untuk yang di bagian conclusion. Jatuhnya tuh lebih ke kita kayak memberikan wrap up dari diskusi di atas tanpa menambahkan ide baru
Terus untuk yang intro, jatuhnya itu tuh kayak kita menyampaikan apa adanya dari yang diminta oleh soal. Ini loh, soal tuh ngebahas masalah bla bla bla. Nah, fokusnya di situ. Jadi kalau kemarin kita akan cari ide hingga ke contoh, untuk yang bagian kali ini, lebih ke kita memaparkan case yang disampaikan oleh soal asli. Kalau untuk yang di bagian intro, misalkan teman-teman ketemu soal yang kayak gini ya, statementnya fresh water has always been a limited resource in some parts of the world. Today, however, growing world achievement has made this a global problem. Ini adalah topik yang disampaikan sehingga untuk di bagian intro teman-teman tuh bisa parafrasakan dulu. Kita kasih background yang dikenal sama topik dan nanti kita bakal sampaikan apa adanya. Termasuk kayak ini. In some areas around the world, there has always been a lack of fresh water, but this is now a global problem due to the growth in worldwide demand. Kalau teman-teman perhatikan nih ya, sinonim itu tuh kan juga digunakan di bagian sini. Misalkan kayak in some parts of the world, ini tuh partsnya diganti sama areas. Terus urutan kata yang dibolak-balik. Nah, informasinya itu tuh kan dia ditaruh di akhir sebuah kalimat yang belakang ya. Di kalimat pertama yang belakang. Cuma untuk yang diparafrasekan, ternyata dia disampaikan di awal kalimat. In some areas around the world. Jadi untuk keterangan itu tuh dalam bentuk parafrase, mungkin kita bisa aja mendapatkan approach berupa sinonim, terus urutan kata yang dibolak-balik tanpa menyalahi aturan grammar. Terus ada juga itu perubahan struktur kalimat. Untuk contoh soal di atas ini, dia tuh terdiri dari dua kalimat simpel, dipisah titik sama bagian sini ya. Coba untuk yang bagian baru, ternyata dia ini digabungin, membentuk kalimat yang kompleks. Ini untuk parafrase soal yang apa adanya. Terus nanti, setelah teman-teman sampaikan bentuk yang wajib seperti ini, silakan diikuti sama thesis statement. Thesis statement ini, dia tuh kayak merespon dari apa yang disampaikan di bagian tipe soal. Tipe soal kan dia banyak banget nih teman-teman. Nanti boleh dipelajari sama teman-teman di halaman bawah sini ya. Kayak ini masuknya tipe opini, atau mungkin masuknya ke problem issue, ciri-cirinya macam-macam di sini. Nanti bisa dipelajari. Ada sesi latihan untuk kita analisis tipe soal habis ini. Terus kalau kita udah notice, oh ternyata dari soal ini tuh masuknya sama golongan tipe problem issue nih, nanyain alasan, satunya lagi itu tuh nanyain solusi. Nah, karena dia menanyakan alasan sama solusi, oke, akan kita sampaikan di bagian thesis statement. Several factors have led to this increase, but there are measures that governments and individuals can take to solve this problem. Kita kasih nih teman-teman untuk yang di bagian sini. Intisarinya dari introduction itu tuh seperti ini. Ini dua komponen wajib yang harus teman-teman sampaikan di pembuka. Satu untuk parafrase topik yang apa adanya. Terus nanti kita bakal sampai ke isi statement di belakangnya. Dan kalau untuk yang di bagian conclusion, conclusion tuh dua komponen wajibnya terdiri dari transisi, sama ada lagi itu tuh untuk parafrase thesis statement. Kalau untuk transisi ini kan dia banyak banget ya. Silakan dipilih salah satu yang menurut teman-teman tuh paling cocok sama style writingnya masing-masing. Tapi gunakan untuk yang khas buat konklusi ya. Ini nggak mungkin kita kayak mengatakan although atau mungkin kita mau kasih pembuka seperti in my opinion, atau mungkin kita mau katakan sequentially. Nah, itu tuh dia kurang disarankan. Fokus sama bentuk dari transisi yang lebih khas untuk conclusion. Karena ini bakal pengaruh sama penilaian CC. Misalkan nih ya, ini aku pilihnya tuh by way of conclusion. Oke, untuk komponen wajib yang pertama udah ketemu. Terus nanti pada kalimat yang pertama, teman-teman wajib kasih penjelasan yang berhubungan sama parafrase thesis statement. Jadi untuk kalimat yang pertama ini, sebenarnya cikal bakalnya itu tuh dia berangkat dari tipe soal. Ini loh ditanya alasan sama untuk yang solusi. Pastinya ini loh ngomongin masalah faktor sama solusi. Untuk yang di bagian sini, ini loh kita ngomongin faktor sama solusi. Jadi itu adalah dua komponen wajib yang harus teman-teman sampaikan. Tapi ini tuh kan sebenarnya ada dua pandangan ya. Kayaknya aku pernah cerita sama teman-teman. Bahwasanya untuk writing tuh dia punya cara penyelesaian yang banyak banget. Terlepas untuk writing tas 1 atau writing tas 2. Variasi atau versi-versinya itu dia banyak banget teman-teman. Nah, untuk kasusnya kali ini,
Ini tuh berhubungan sama jumlah kalimat yang ada di dalam sebuah paragraf. Jadi biasanya kan ada ya beberapa referensi writing IELTS yang emang memperbolehkan satu paragraf itu terdiri dari satu kalimat. Jadi kalau kita kasih transisi parafrase TST satu kalimat dikasih titik ya udah selesai. Boleh. Terus untuk pandangan yang kedua, ada yang mempertimbangkan seperti ini. Karena ini merupakan writing yang formal, yang akademik, kan nggak mungkin nih satu paragraf tuh cuma terdiri dari satu kalimat. Minimalnya tuh harus ada dua kalimat. Makanya kita juga bisa menemukan konklusi. Yang versinya itu tuh dia juga dikasih tambahan seperti ini. Additional information ini sifatnya optional, tidak wajib, tetapi ada beberapa rekomendasi yang mengatakan ini sebaiknya diaplikasikan. Soalnya tulisan kita kan jatuhnya untuk yang writing formal sama writing akademik ya. Sehingga lebih baik ditambahkan. Dan tambahan ini sebenarnya itu merupakan personal opinions atau mungkin hopes, fears, recommendations dari apa yang disampaikan di kalimat yang pertama. Jadi misalkan kayak, oh ini loh ada faktor-faktor yang juga bisa diselesaikan dengan solusi dari pemerintah dan individual. Dilanjut ini, it is imperative that the issue be resolved as soon as possible to avoid the potential dangers to mankind that lack of fresh water would bring. Inti sarinya kali ini tuh bukan untuk menambahkan ide baru. Misalkan kayak, oh ini nih ada juga solusi yang harus dilakukan sama private sector, yaitu bla bla bla. Nggak boleh. Informasi berupa respon kita, jawaban kita, ide yang kita gali sampai ke contohnya. Itu tuh dia digunakan untuk paragraf body. Body satu, body dua, kita jelaskan hingga ke akar-akarnya. Tapi yang disampaikan sama teman-teman untuk di intro sama conclusion, jatuhnya tuh kita kayak memberikan pemaparan, ini loh, barusan udah selesai ngomongin ini. Ini loh, soal di atas tuh mintanya ngomongin ini. Udah sebatas itu. Bukan untuk memberikan penjelasan yang infonya itu tuh kita dengan detail akan respon. Untuk yang bagian sini pun juga sama. Tugasnya conclusion untuk memberikan wrap-up dari diskusi yang kita lakukan di paragraf atasnya. Tetapi untuk yang di bagian sini, jelas nggak mungkin kita akan menambahkan paragraf yang emang diikuti sama ide baru. Masuk kayak barusan ya, ini lo dari private sector bisa juga begini-begini. Nah, dia jelas tak masuk. Itu. Ini sih teman-teman, kita nggak terlalu banyak materi ya. Apakah mungkin ada yang pengen ditanyakan terkait bagian intro sama conclusion? Jadi conclusion itu penutup ya Kak. Kita nggak perlu sebutin lagi inti-inti dari opini kita. Kalau misalkan terlalu banyak intinya itu sebenarnya nggak wajib kita sebutkan kembali sih. Kalau untuk informasi di bagian sini Kak, ini tuh mungkin ada lebih dari satu pandangan ya. Tapi kalau untuk variasi yang masuk sebagai thesis statement, nah untuk yang thesis statement itu tuh dia biasanya ada tipe yang kita kayak sampaikan, oke, ini mintanya itu tuh manfaat dan kerugian. Ini mintanya alasan dan juga solusi. Ini tuh intinya isi ini setuju bahwasannya bla bla bla. Jadi misalkan kalau kita mau kerjakan itu merupakan bentuk yang sangat cukup untuk teman-teman gunakan sebagai bentuk dari visi statement terutama. Nah, untuk referensi lain biasanya tuh ada juga yang menggunakan bentuk kayak gini teman-teman. Misalkan ya, kita tuh menuliskan isi lengkap. Kita udah tahu alasan yang gini, terus nanti solusi yang seperti ini. Kita mungkin bisa sampaikan bahwasanya alasannya karena A dan bisa diselesaikan dengan measure berupa B. Nah, kata kunci A sama B itu, dia merupakan cikal bakalnya TS yang ada di bari satu sama bari dua. Intisarinya apa? Sama seperti yang disampaikan sama Kak Ana ya. Nah, ini tuh ada dua macam. Tapi karena untuk bentuk kali ini, dia tuh kan nggak yang lengkap kita bahas bareng nggak ke body-badinya ya. Hanya fokus untuk di bagian intro sama untuk yang bagian conclusion tanpa kita bahas detailnya seperti apa. Teman-teman tuh nggak perlu sampaikan kayak faktornya A, solusi B, itu tuh nggak usah. Nanti fokusnya ya udah permintaannya kayak ini untuk alasan sama solusi. Oke, kita sampaikan alasan sama solusi. Ini pun sama, alasan sama solusi. Nggak harus kita sebutin inti-intinya itu tuh kayak apa gitu.
Iya, sama-sama Kak Ana. Kita akan masuk sama sesi untuk latihan ya. Jadi untuk sesi latihan kali ini tuh nanti terdiri dari dua bagian. Untuk bagian yang pertama di halaman 166 ini, teman-teman bakal diminta untuk analisis tipe soal. Total 10 nomor, sama kayak pas kemarin kita latihan speaking part yang ketiga ya. Sesi pertama kan teman-teman juga diajak untuk menganalisis nih tipe soalnya itu tuh dia masuk sama golongan apa. Nah ini pun juga sama. Untuk tipe soal itu tuh bisa teman-teman cek yang ada di halaman bawah-bawah materi kita besok yang ini terakhir sebelum lusa kita akan ada post test ya. Jadi untuk sesi yang pertama teman-teman analisis tipe soal. Terus nanti setelah kita diskusiin tipe soal setiap nomornya itu tuh benarnya seperti apa. Nanti untuk sesi 2 teman-teman baru akan diminta untuk mengerjakan intro sama conclusion. Itu. Ini halaman 166. Untuk yang sesi 1, analisis tipe soal yang ada di halaman 166. Untuk tipe soal ini tuh dia banyak teman-teman. Ada yang masuknya ke opini, terus ada juga tuh yang dikatakan tipe idea sih. Terus ada lagi yang masuknya ke both views, ada lagi yang problem issue. Problem issue tuh dia menanyakan tiga aspek ya biasanya. Alasan, efek, sama solution. Yang parafrasenya tuh pernah aku jelaskan sama teman-teman pas kita meeting speaking part yang ketiga. Silakan dibuka kembali catatannya. Terus untuk yang lain, kita juga bisa ketemu tipe advantage, disadvantage. Baru untuk yang lain, kita bisa ketemu tipe mix atau two questions. Ini yang dianalisis sama teman-teman untuk sesi satu masih belum diminta untuk ngerjain intro conclusion, tapi untuk menganalisis tipe soalnya, biar nanti lebih gampang. Untuk ngerjaannya 10 nomor sama ngebuka materi di bagian bawah ya. Mungkin 15 menitan cukup nih teman-teman. Sekarang ini kan jam 9 lebih 34. Berarti nanti kita akan bahas bareng 9 lebih 50 ya. Untuk sekarang boleh dianalisis sama teman-teman. Nanti 9 lebih 50 kita akan diskusiin bareng.
Oke, ini kita akan mulai untuk bahas bareng ya teman-teman. Untuk sesi satu kali ini, teman-teman ditugaskan cuma untuk analisis dan nanti untuk nomor-nomor yang dipilihkan untuk teman-teman silakan di copy paste ke chat Zoom ya. Untuk yang hadir hari ini kan yang available ada 4 orang. Jadi di 10 nomor ini nanti kita bakal bagi tiga, tiga sama 4 ya. Untuk soal nomor 1 sampai 3, ini jawabannya bisa disampaikan oleh Kak Ana. Terus untuk 4, 5, 6 disampaikan oleh Kak Enji. Nomor 7 sampai 10 oleh Kak Ikhwan. Boleh disampaikan ke chat Zoom ya. Untuk yang belum disampaikan ini oleh Kak Enji. Oh, ini udah nih. Nah, kita akan mulai bahas bareng dari yang soal pertama ya. Untuk pertanyaan kali ini disampaikan, what may be the reasons for this trend and what be the possible outcome from this behavior? Untuk yang disampaikan sama Kak Ana, problem and solution iya. Masuknya itu untuk yang tipe problem issue, satunya untuk alasan, terus satunya lagi itu tuh untuk yang efeknya atau consequences-nya. Udah benar. Soal yang nomor 2 disampaikan to what extent do you agree or disagree? Sebagai opinion question. Ya, benar nih. Terus untuk nomor 3, can this behavior be prevented? Discuss the causes and reasons for this trend. Ini tuh bukan cuma tipe problem solution aja Kak Ana. Untuk yang soal nomor 3, jatuhnya itu dia golongannya tipe mix. Tipe mix itu dia sebenarnya golongan dari kombinasi-kombinasi antara tipe opini, problem issue, sama ada lagi untuk advantage, disadvantage. Tapi kombinasi itu dia banyak. Misalkan opini sama problem issue, opini sama advantage, disadvantage, atau mungkin problem issue sama advantage, disadvantage. Terus untuk soal kali ini, can this behavior be prevented? Ini kan juga termasuk salah satu pertanyaan. Sehingga untuk yang pertama itu tuh dia bisa tergolong sama tipe idea atau tipe opini, boleh juga. Terus satunya lagi, ini tuh masuknya untuk problem issue yang menanyakan alasan. Nah, ngomong-ngomong masalah tipe idea ini teman-teman, dulu tuh aku pernah dijelaskan sama tutorku waktu awal belajar IELTS gitu ya. Ini sebenarnya ada dua pandangan. Sebuah pertanyaan langsung seperti ini, di pandangan yang pertama, dia itu tuh bakal masuk sama golongan tipe opini. Karena merupakan pertanyaan langsung yang nggak mungkin kita golongkan sama advantage, disadvantage, problem issue juga enggak, both views juga nggak masuk, mix apa lagi. Makanya bisa digolongkan sama tipe yang opini. Nah, untuk pandangan yang kedua, ini karena di dalamnya kan nggak menanyakan kita agree disagree atau what is your opinion juga bukan ya, tetapi pertanyaan yang kita sendiri respon. Dan ini nggak masuk sama tipe soal lain. Makanya awal Rapintas 2 itu tuh kan kayak agak
ribet banget ya. Ini tuh tipe-tipe soalnya apa-apa-apa-apa. Ciri-cirinya gimana? Setiap tipe soal tuh punya kerangka-kerangka yang khas. Belum lagi nanti TS, SS, sama SD di setiap badinya itu tuh juga agak PR. Sehingga untuk membedakan satu sama lain, ini tuh lebih suka aku sebutkan sebagai tipe idea. Supaya lebih bisa ngebedain kalau tipe opini itu tuh biasanya kita akan tegesin kesetujuan atau ketidaksetujuan dari statement utama di awal. Terus kalau untuk tipe idea, kita akan respon sesuai sama pertanyaan. Tapi ini kalau teman-teman ada yang sebut sebagai opini juga benar ya. Opini atau idea bisa. Tapi untuk pertanyaan agree disagree, dia jelas tipe opini, bukan tipe idea. Gitu. Terus kita lanjutin. Selain dari soal yang nomor 3, dari pertanyaan nomor 4, how does this affect the manner they implement law and order, discuss the advantages and disadvantages of having a gun? Untuk soal yang nomor 4 ini disampaikan sama Kak Enji untuk yang advantages, disadvantages. Dari Kak Kira juga sampaikan advantages, disadvantages. Nah, untuk yang soal nomor 2 ini, benar ngomongin masalah manfaat dan kerugian. Tapi untuk yang pertama kan dia ngomongin masalah efeknya ya teman-teman. Jadi untuk yang di soal nomor 4 tuh dia tergolongnya sama tipe mix. Satunya untuk efek, efek ini dia masuknya sama golongan problem issue ya. Terus satunya lagi itu tuh untuk advantage, disadvantage, kayak gitu. Terus untuk yang nomor 3-nya, dari pertanyaan which approach you prefer with and why, nomor 5 ini KNG sampaikan yang mix. Untuk yang nomor 5 tuh boleh disampaikan ke tipe opini teman-teman. Pertimbangannya kenapa nih kalau nggak masuk sama mix ya? Untuk pertanyaan why, ini kan dia merupakan keyword yang khas untuk problem issue yang alasan. Sama kayak kemarin yang kita pernah bahas bareng di sesi untuk speaking part 3 ya. Tapi gini, kalau teman-teman kasih penjelasan untuk yang di bagian tipe opini ya, ini loh kita setuju pertimbangannya karena ini. Ini loh kita nggak setuju pertimbangannya seperti ini. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu dia itu sebenarnya penjelasan yang bisa menjawab why. Sehingga kata kunci ini dia tuh bisa sekaligus kita sampaikan sebagai bentuk tipe opini sepenuhnya, bukan tipe mix. Sedangkan yang nomor 6, is this a positive or negative trend dari KNG tipe opini. Nah, nomor 6 tuh justru malah masuk sama advantage, disadvantage. Untuk tipe soal ini, kalau teman-teman geser ke bawah ya, di advantage, disadvantage itu tuh dia juga bisa disampaikan dengan keyword lain. Misalkan positif atau negatif. Atau mungkin benefit sama drawback. Atau mungkin beneficial detrimental. Intisarinya, tipe kali ini tuh kita akan ngebahas sisi baik, buruknya, tetapi mungkin kata kunci advantage, disadvantage bakal disampaikan dengan term yang lain, termasuk positif negatif, benefit drawback, beneficial detrimental. Nah, itu nanti bakal masuk sama golongan yang ini. Tuh, ini untuk yang nomor 6 ya. Terus lanjut untuk yang nomor 7, do you agree or disagree soal nomor 7 ini? Kak Iwan sampaikan yang opini, ya benar. Sedangkan yang nomor 8, what films have you watched that tell specific story of a country? Kak Iwan sampaikan yang opini, ya. Dan nih, ini yang aku bilang sama teman-teman tadi ya, di soal nomor berapa tadi itu? Nah, ini, can this behavior be prevented? Ini kalau misalnya teman-teman mau anggap sebagai tipe opini benar, sebagai idea benar. Nah, ini pun juga berlaku sama untuk yang nomor 8, teman-teman. Ini mau dianggap sama teman-teman tipe opini boleh, atau mau dianggap ke tipe idea, ini pun juga sama-sama bisa. Sedangkan yang soal nomor 9, what are the reasons for this? Is it a positive or negative development? Kak Ivan sampaikan sebagai tipe mix, iya. Dan nih, satunya untuk alasan punyanya problem issue, satunya lagi positif negatif. Ini kan dia punyanya advantage, disadvantage ya. Bener. Sama yang terakhir, untuk pertanyaan, to what extent do you agree or disagree? Sebagai tipe opini. Iya, udah benar. Ini untuk sesi yang pertama dari analisis tipe soal. Harapannya nanti biar teman-teman lebih gampang untuk memberikan poin utama dari yang diminta oleh soal. Terus setelah sesi satu ini, kita akan lanjutin sama sesi 2 ya. Untuk sesi 2 9 mix apa ya? Yang 9 tuh ini untuk alasan berarti masuknya problem issue. Yang positif negatif itu tuh dia advantage disadvantage. Nih.
Untuk sesi 2, teman-teman nanti bisa pilih 1 sampai 2 soal. Pilih 1 sampai 2 soal dan kerjakan intro plus conclusion. Nanti sementara bisa ditampung di Microsoft Word atau mungkin ke sticky notes boleh, terus tinggal di copy paste sama teman-teman ke chat Zoom gitu ya. Terus untuk waktu pengerjaan, sekarang ini kan jam 10. Nanti kita akan bahas bareng 10 lebih 30. Untuk sekarang boleh dikerjain sama teman-teman ya.
Oke, kita akan mulai untuk bahas bareng ya. Yang udah share, ini pertama kita bisa mulai sama jawabannya Kak Angie. Untuk soal yang nomor satu, untuk tipenya masuknya sama problem issue. Oke. Untuk soal nomor satunya Kak Angie disampaikan seperti ini. More people are interested in moving and visiting other nations, according to recent surveys. This trend is being helped for a variety of reasons, and this behavior also has some consequences. Untuk yang di bagian sini kan Kak Angie bilangnya this behavior, untuk yang singular ya. Jadi nanti bisa disampaikan untuk has. Terus untuk conclusionnya, in summary, a variety of factors influence people's desire to relocate and visit another nation. Oke, untuk yang sini tuh boleh juga dijamakin ke ING, karena kan nggak cuma di satu ya, ini bisa dijamakin. For other nations mungkin. Terus, in addition to have a positive impact on the disease, this trend offers significant advantages for the destination nation. Oke, poin utamanya udah masuk, tapi tinggal masalah subject of agreement nanti bisa dicek kembali. Terus untuk soal nomor dua, kayak Angie sampaikan, some claim that encouraging hotel styles is preferable to spending a lot of money on treating. Oke. Untuk yang kata kunci itu, ini nih boleh juga pakai over yang disampaikan sama KNG. Some claim the encouraging healthy styles is preferable over atau than spending a lot of money on treating obese patients. Ini tuh maksudnya sama tipe opini. This is supports the idea that prevention is preferable. Nanti bisa diparafrasekan kembali ya then treatment, and it can raise awareness of the importance of leading a healthy lifestyle. Oke, poin utamanya udah baik. Nah, ini Kak, kalau untuk yang masuknya ke tipe opini ini ya, jadi biasanya kan dia ada penegasan seperti setuju atau nggak setuju. Yang disampaikan sama Kak Angie, support bla bla bla, itu tuh juga udah menunjukkan support yang ke salah satunya itu secara implisit. Tapi nanti boleh nih sama teman-teman disampaikan kayak agree atau disagree untuk penegasan gitu ya. Terus soal yang nomor dua conclusion, in conclusion prevention is cheaper and does not take up productive time instead of medical treatments, especially people who are sick with obesity. Um, they ini masih belum ada subjek utama yang baru ini Kak. They can detect their illness faster and can start a healthy lifestyle as early as possible. Oke. Poin-poin utamanya udah cukup rapi, tapi ada beberapa yang berhubungan sama subject of agreement yang bisa dicek kembali. Gitu. Ini untuk KNG. Terus selain sama KNG, kita akan geser ke Kak Keira untuk yang soal nomor satu. In recent years, more people have been moving or traveling to other countries. This growing trend is mostly because people are looking for better jobs and want to experience new cultures. As this behavior continues to increase, it is. Ini nggak boleh disingkat ini Kak Keira. Keterangan kayak it's that stone doesn't disampaikan apa adanya ya. It is important to understand the reasons behind it and what possible effects it may have. Oke, untuk poin utama di bagian sini Kak Keira, si thesis statementnya tuh mungkin boleh dicek sedikit ya. Kalau misalkan Kak Keira tuh kasih penjelasan, ini loh alasannya karena mau cari pekerjaan lebih baik, sama mau memiliki pengalaman dengan budaya yang baru. Nah, si kata kunci reasonnya kan ini udah disebutin sama Kak Keira ya. Jadi si outcome atau effect ini Kak bisa sekalian dihubungkan. Jadi teman-teman kalau untuk yang bagian TFT itu tuh bisa pilih salah satu ya. Kalau kita mau menggunakan penjelasan yang kayak, oh iya nih ini mau ngomongin faktor sama solusi, oke udah selesai. Tetapi ketika teman-teman kasih penjelasan, ini loh faktornya ada A sama B. Nah ini tuh juga dikasih tahu teman-teman. Solusinya C sama D, kayak gitu ya. Nah ini pun juga berlaku sama untuk yang disampaikan sama Kak Keira. Nanti boleh pilih salah satu ya Kak Keira. Di TFT-nya ini, Kak Kira mau fokusnya itu tuh untuk menyebutkan kayak, ini loh alasannya, sama efeknya, udah selesai. Atau mungkin mau disampaikan, melanjutkan ya, kalimat keduanya Kak Kira, kan udah disebut ini, alasannya karena A sama B, nanti dilanjutin.
efeknya C sama D gitu, pilih salah satu. Terus untuk yang conclusion, to conclude, the rise in relocation and travel is mainly because people want better job opportunities, which experience civil culture. While this trend can mean benefits for personal problems. Untuk yang keterangan like losing skilled workers and having difficulties adjusting to a new place. The impact of this trend will depend on how both people and governments deal with it. Oke. Paling untuk yang di bagian conclusion, ini aku rekomen sama Kak Keira untuk dibuat lebih compact, Kak. Karena kan untuk panjang paragraf yang lumayan banyak ya, biasanya tuh terletaknya di paragraf body. Kayak yang kemarin kita analisis kan detailnya lumayan banyak ya. Nah, untuk intro sama conclusion, saranku teman-teman masing-masing kasih 2 kalimat aja untuk yang di sini. Kalau Kak Kira kasih penjelasan yang disertakan intinya gitu ya. Ini nih bahwasannya alasannya karena A sama B, outcome-nya C sama D. Lebih baik itu tuh dibuat lebih kompak. Sehingga nanti yang disampaikan sama Kak Kira di conclusion, kalau bisa tuh maksimal terdiri dari 2 kalimat. 1 kalimat untuk parafrase thesis statement yang mengcover ini alasan sama efeknya ya. Terus untuk yang 1 kalimat ini kayak rekomendasi atau mungkin tanggapan Kak Keira terhadap kalimat yang ada di yang pertama. Gitu. Poin utamanya udah cukup masuk, tapi nanti boleh dibuat lebih kompak supaya informasinya intro sama conclusion nggak terlalu banyak. Terus overallnya tuh kita nggak overlength, karena paling banyaknya kan pasti di lokasi paragraf bagi. Terus soal keduanya Kak Keira yang bagian many young people tuh mana ya? Kayaknya soal yang nomor 6 ya. Young people prefer listening to music rather than listening to news on the radio. Is it a positive or a negative trend? Disampaikan sama Kak Keira, many young people today prefer listening to music rather than the news or the radio. Oke, yang bagian sini, ini tuh boleh diparafrasekan kembali ya, Kak. Untuk keterangannya kan hampir sama persis, terutama untuk yang di bagian sini-sini ya. Ini kan hampir sama persis. Nah, kalau misalkan kita ngerasa kayak agak susah nih buat dicari sinonim kan radio apa, musik tuh sinonimnya apa juga nggak ketemu gitu. Nah, ini nanti teman-teman bisa balik struktur kalimatnya. Misalkan kayak these days, instead of misalkan kita mau ambil ini, instead of listening the news or the radio, people bla bla bla, kita bisa bolak-balik. Atau mungkin kalau teman-teman ambil bentuk yang lain selain listening to the news tuh kita bisa pakai apa lagi ya? Misalkan tuning in on the radio to receive some news, itu pun bisa tuning in to the radio to receive some news. Youngsters prefer to bla 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 kayak gitu. Jadi bisa diparafrasekan lebih lanjut ya. This change in habits has become more noticeable with the rise of streaming platform. Kalimat kedua ini nggak usah disebutkan, Kak. While some may view this as a negative trend, others believe it could have some positive oh, ini tuh berarti dua-duanya disebutin. Ini, untuk intronya Kak Kaira di soal kali ini, kalimat pertamanya silakan diparafrasekan lebih lanjut, kalimat keduanya silakan dihapus, kalimat yang ketiga, ini tuh kita harus tegasin salah satu Kak Kaira. Jadi, ini kan perintahnya tengah-tengahnya berupa or ya. Or atau outweigh, berarti kita harus pilih kasih. Teman-teman tegasin nih, oh iya, fenomena ini membawa negatif aspek yang begini atau mungkin kita sampaikan ini nih banyak manfaatnya. Nah, keterangan itu tuh kita akan sampaikan dengan pilih kasih, bukan mengcover atau menyebutkan kedua-duanya gitu. Jadi boleh dirombak sedikit ya sama Kak Keira di intro. So, untuk conclusion, in conclusion, although listening to music provides young people with relaxation and enjoyment, it may also limit the awareness of current events. Ini berarti dua-duanya sama-sama disebutin. It is important for young people to balance their love for music with staying informed about the world around them to ensure they remain connected to important issues. Aku nggak merasa ada kesalahan grammar di situ, tapi nanti Kak Kaira bisa pilih salah satu ya. Misalkan ditegesin aja Kak. Oh iya nih fenomena ini atau statement di atas. Misalkan ini tuh membawa dampak yang positif untuk bla bla bla. Nah, fokusnya ke sana. Jadi boleh ditegasin salah satu. Kalau nanti Kak Keira menggunakan keterangan yang ada seperti ini, dia tuh lebih cocok untuk yang tengah-tengahnya pakai N, Kak. Misalkan kayak ini. Yang atas ini kan dia pakai N ya tengah-tengahnya.
Nah, kalau teman-teman menggunakan bentuk yang N, otomatis antara manfaat sama kerugian tuh sama-sama disebutkan secara adil. Cuma masalahnya kalau untuk tengah-tengah itu tuh dia menggunakan positif or negatif, nanti kita akan pilih kasih. Jadi PR-nya di situ untuk Kak Keira. Terus selain sama Kak Keira yang udah selesai lagi dari punyanya Kak Ana yang soal nomor satu. Disampaikan di introduction-nya, recent surveys indicate a growing interest among individuals in immigrating and touring to other countries. While this trend can be attributed to various factors, it may also lead to some challenges for both individuals and governments. Jatuhnya tuh kesulitan. Ini tuh berarti masuknya ke problem gitu ya. Oke. This essay will explore the reasons behind the phenomenon and its potential outcomes. Oke. Poin utamanya udah cukup baik, tapi biasanya Kak Ana, kalimat yang ditulis sama Kak Ana di intro, yang kedua sama ketiga, itu tuh biasanya lebih sering ditemukan dalam satu kalimat yang sama untuk visi statement. Aku paham maksudnya Kak Ana untuk menyampaikan awalan baru TST, tapi untuk bentuk kayak gini Kak, ini tuh boleh disampaikan dengan dua kalimat aja Kak Ana. Kan kita udah kasih parafrase soalnya apa adanya di sini gitu ya. Nah untuk yang TST-nya baru kita sampaikan nih. Ini mintanya alasan sama alusi menunjukkan kesetujuan gitu. Terus untuk yang di bagian sini tuh yang disarankan ini ngomongin alasan sama efeknya seperti apa ya. Poin utamanya udah masuk, nggak OOT, tapi ada baiknya untuk kalimat kedua sama ketiganya Kak Ana, nanti itu digabungkan dengan satu kalimat yang sama. Karena untuk detailnya kan di paragraf body ya, bakal kita jelaskan lebih dalam lagi, sehingga harapannya intro sama conclusion itu tuh kita akan sampaikan ke bentuk yang lebih compact supaya nanti kita nggak memberikan penjelasan di isi yang jadinya kayak overlap. Terus conclusionnya, by way of conclusion, it is apparent that the increasing interest in relocation and travel, silakan diparafrasekan kembali karena ini sama kayak yang disampaikan di keterangan soal asli ya, kata kuncinya. Is driven by both personal aspirations and global opportunities. Several factors led to this increase. And it may also pose challenges to home countries and individuals. It is important for responding to this track of balance to maximize the benefits while mitigating potential downsides. Oke, poin utamanya juga udah baik, tapi masukan yang sama untuk Kak Ana. Di conclusion ini, kalau bisa tuh maksimal teman-teman kasihnya dua kalimat aja cukup ya. Boleh dibuat lebih compact. Soalnya gini, pertimbangan untuk soalnya nomor satu ini, dia kan masuknya problem issue, reasons, dijamakin. Ini tuh outcome ya, dia jelas bakal ngikut ya. Kalau ada dua alasan, kan kita bakal kasih penjelasannya untuk efeknya dua rangkaian TSS sama SD juga nih. Nah, kalau untuk dua rangkaian TSS sama SD, dia tuh modelnya kurang lebih kayak gini. Yang ada di contoh planning yang kemarin kita kerjain ya. Kalau permintaannya reasons, solutions, kita usahakan ada lebih dari satu rangkaian TSS sama SD di satu body yang sama. Nah, kalau misalkan di paragraf body itu kita kasih penjelasan dua kali, kayak gini, dua poin, otomatis kan kayak panjang isinya itu tuh dia lumayan cepet terisi ya untuk yang paragraf body ini. Sehingga PR kita tuh gimana caranya supaya intro sama untuk yang di bagian conclusion, kalau bisa tuh dia nggak terlalu panjang. Karena kalau misalkan terlalu panjang, otomatis kemungkinan besarnya itu tuh ya kita lebih gampang tergolong ke overlength. Pertimbangannya di situ. Ini untuk yang masuknya ke terutama untuk advantages and disadvantages yang dua-duanya harus kita sampaikan. Terus ada lagi problem issue yang menanyakan dua komponen. Nah, itu juga sama teman-teman. Soal yang dipilih sama Kak Ana kan jatuhnya dia juga masuk ke problem issue ya. Reasons pasti lebih dari satu. Outcome itu ini pasti bakal ngikut kalau ada dua alasan, ya otomatis efeknya ada dua macam. Sehingga untuk intro sama conclusion, kita berusaha kasih penjelasan yang cukup kompak namun efektif mengcover komponen wajib yang diminta oleh soal. Betul. Terus untuk soal yang kedua, Kak Ana kerjain yang nomor 6 bagian sini. Introduction in the recent years, young generations have shown a clear preference for vibing. Vibing ini tuh kalau nggak salah masuk sama golongan yang tipe ini Kak, informal. Lebih baik dihindari ya sama teman-teman. With music offer following news updates on the radio. While music offers entertainment and relaxation, they shift raises concerns about young individuals' awareness of current events and their engagement with societal issues.
This essay will discuss the negative development of this trend. Oke, poin utamanya udah cukup baik. Terus untuk conclusionnya, by way of conclusion is agreed that while young people's preference for music over listening to the news of the radio reflects changing cultural, cultural, and technological trends, the shift could lead to a decline in the awareness of global issues. It is important that the efforts be made to balance entertainment with staying informed to ensure that the younger generation keep active to engage in societal matters. Oke, poin-poin utamanya udah cukup oke, udah cukup rapi. Dan untuk soal kayak gini, ini aku juga nggak mewajibkan teman-teman untuk membuat penjelasannya kompak di intro sama conclusion. Soalnya kan untuk tipe ini tuh kita akan kasih penjelasan satu rangkaian ya teman-teman. Satu rangkaian TS sama SD di satu body. Body yang kedua juga sama. Sehingga kalau intro sama conclusionnya teman-teman kasih kayak punya Kak Ana di situ yang sedikit lebih panjang, ini tuh mungkin nggak akan masalah di bentuk yang overland. Jadi ini pertimbangannya. Kalau misalnya teman-teman ketemu sebuah soal yang emang kemungkinan tuh dari rangkaian body, kita bakal ada dua rangkaian TS sama SD, usahakan untuk bentuk penjelasan setiap paragraf itu tuh dia cukup kompak dan efektif. Tetapi untuk penjelasan kayak ini, di nomor 6 kan kita bisa satu ya, misalkan positif-positif atau negatif-negatif, sehingga satu rangkaian itu tuh untuk mengisi satu paragraf body, sehingga panjang intro sama conclusionnya Kak Ana di nomor yang bawah, yang nomor 6 ini terhitung sebagai aman. Gitu. Ini untuk Kak Ana. Terus untuk yang terakhir dari punyanya Kak Iwan yang soal nomor 5. Some parents do not allow their children to watch TV during school days. Others allow their children to watch TV as long as their schoolwork is finished. Which approach do you prefer with and why? Watching TV on school days for children is not good behavior. Is not a berarti ini Kak. Is not a good behavior according to some parents. However, some parents allow it if their homework has been completed. Oke, yang disampaikan sama Kak Iwan, ini tuh baru sekadar parafrase soalnya Kak. Kata kuncinya kan ini ya, ada orang tua yang memperbolehkan, ada yang nggak ngebolehin. Nah, itu merupakan parafrase soal. Komponen thesis statement itu tuh masih belum disampaikan sama Kak Iwan. Apakah setuju atau mungkin nggak setuju. Nah, untuk keterangan ini Kak Ivan yang hilang tuh komponen ini, yang thesis statement. Baru sekadar kasih penjelasan untuk yang topiknya seperti ini, yang diparafrasekan di bagian sini, tapi TSC-nya kan ini masih belum masuk ya. Jadi sama Kak Ivan tuh boleh ditegasin nih untuk menjawab pertanyaan tersebut di thesis statement-nya itu kita tegasin apakah setuju sama yang pertama atau kedua gitu. Terus untuk conclusion-nya Kak Iwan, si komponen wajib. Ini kan dia harus ada tambahan berupa transisi. Ini wajib teman-teman kasih ya. Soalnya untuk bagian sejenis konektor, konjungsi, transisi, itu tuh dia masuk sama penilaian koherensi and kohesi teman-teman. Ini wajib dikasih sama teman-teman, mau in conclusion, to conclude, in summary, to summarize, apapun itu kesukaannya teman-teman, silakan dipilih salah satu. Terus nanti kita parafrasekan TST. Nah, Kak Iwan kan belum kasih TST ya di intronya. Untuk yang soal nomor 5 tuh kita masuknya sama tipe opini. Berarti harusnya kita tegasin, oke, setuju sama cara pertama. Misalkan gitu. Nah, di conclusion Kak Iwan, kita kasih misalkan kayak to conclude, koma, bla bla bla. Atau mungkin this is say agrees with the bla bla bla, since bla bla bla. Kayak gitu. Penegasannya di kata kunci agree disagree. Kalau yang disampaikan sama Kak Iwan, watching TV during school day is necessary for you so they do not. Jangan disingkat-singkat, get bored with homework. Parents can teach time management to their children, therefore limiting TV viewing time. So, as not to overdo, it is very important. Ini boleh dicek kembali subject of agreement-nya. And allocating time for doing homework is the most important thing. Kalimat yang terakhir boleh dicek lagi subject of agreement-nya sama Kak Ivan ya. Misalkan limiting TV screen time as long as it not overdone is important and bla bla bla. Mungkin sejenis itu. Terus untuk yang garis besarnya ini Kak Iwan, selain dari transisi ya, nanti Kak Iwan bisa tegasin, oh iya setuju sama yang bla bla bla. Cukup disampaikan ke dua kalimat. Informasinya itu tuh kayak gini ya. Pokoknya teman-teman tegasin ini tuh parafrase TS-nya seperti apa,
Terus untuk yang terakhir, keterangannya ini kita kasih kayak tambahan seperti rekomendasi atau respon dari yang disampaikan di kalimat yang pertama. Gitu. Ini sih tambahannya untuk teman-teman. Dari Kak Keira sama Kak Ana, iya sama-sama teman-teman. Ini kalau untuk overallnya, teman-teman kan udah ada gambaran ya untuk menuliskan intro sama conclusion tuh gimana. Kalau kita bandingkan sama yang kemarin, yang masuknya kali ini tuh lebih ke masalah kita menyampaikan case apa adanya. Ini nih disampaikan bahwasanya begini-begini, terus nanti thesis statementnya teman-teman tuh gimana, setuju atau mungkin nggak setuju. Atau mungkin kalau untuk tipe soal lain, misalkan kayak yang mix tadi itu mana ya? Eh, kayak ini yang nomor 9 gitu. Ini kita sampaikan parafrasenya. Terus untuk TST kan ini ada dua komponen, karena masuknya sama golongan tipe soal mix ya. Satunya alasan, satunya lagi itu tuh kita diminta untuk pilih salah satu apakah ini bermanfaat atau merugikan. Oke, kita tulisin di TST-nya. Alasannya seperti ini. Dan ini tuh membawa dampak positif untuk bla bla bla. Kita bisa bilang seperti itu. Yang paling penting ketika teman-teman kasih penjelasan untuk intro sama conclusion, fokus utama kita tuh kita nggak langsung memberikan pernyataan kayak, oke, setuju karena begini-begini contohnya bla bla bla. Atau kita nggak sampaikan case apa adanya dulu, langsung kita respon, saya nggak setuju karena begini-begini. Jelas salah banget ya. Untuk di bagian sini, fokusnya itu tuh lebih ke kita sampaikan bentuk apa adanya, terus kasih visi statement keberpihakannya teman-teman. Atau ini tuh kita mau ngomongin apa nih, alasan sama efeknya, atau mungkin manfaat dan kerugian, sesuai sama tipe-tipe soal yang tadi kita udah analisis di sesi pertama ya. Terus untuk perbandingannya sama yang tipe pembagian pribadi, untuk paragraf pribadi ini, dia tuh adalah nyawanya isinya teman-teman. Sehingga informasi yang berkenaan sama alasan, kita berani katakan, oh iya nih alasannya karena A. Silakan dikuliti sampai contohnya seperti apa. Contoh yang masih berhubungan sama alasan itu. Terus solusi nih, oke solusinya seperti ini, kita kuliti hingga ke contohnya. Sehingga nanti disampaikan sama teman-teman tuh ini lebih ngikutin flow dari isi-isi yang terdapat di tipe formal sama yang akademik ya. Kita kasih pembuka, ini mau ngomongin apa, intisari, terus ada penutup, yang dimana penutup ini nanti bukan tujuannya untuk menambahkan ide baru, tapi meng-wrap up penjelasan yang ada di diskusi atasnya. Gitu. Sejauh ini gimana teman-teman? Apakah penjelasannya bisa diterima atau barangkali ada yang pengen ditanyakan sama teman-teman? Atau mungkin udah aman ya? Nah, kalau misalnya teman-teman nggak ada pertanyaan terkait, nanti latihannya bisa dilanjut di penugasan PR. Dari Kak Ana clear, Kak? Oke, nanti bisa dilanjut di penugasan PR di rumah, yang instruksinya teman-teman bisa cek di Google Classroom. Terus kalau untuk besok tuh, insya Allah besok pagi teman-teman bakal ada pengumuman untuk yang berkenaan sama post-test. Kita kan besok meeting terakhir materi ya untuk yang berhubungan sama tipe-tipe soal ini. Kita akan bahas lebih detail lagi. Terus untuk lusanya kan kita ada post-test untuk 4 skill. Dari listening, reading, speaking, sama writing. Besok pagi itu akan dibagikan pengumumannya mengenai post-test itu. Terus teman-teman yang available untuk mengikuti post-test hingga akhir, nanti silakan konfirmasi kehadiran. Post-test itu sifatnya tidak wajib bagi teman-teman yang mungkin tidak atau mungkin karena berhalangan dengan alasan tertentu. Cuma kalau misalnya teman-teman hadir, nanti bisa konfirmasi di jangka waktu yang sudah dibatasi. Gitu. Tambahin. Kalau sejauh ini udah aman, kita mungkin bisa akhiri kelasnya sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning.